Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam OPEK, obrolan kerja bersama saya Harisol Putra yang akan biasa membahas tentang fenomena pekerja, tentang hal-hal seputar pekerja dan lain-lain kebijakannya. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan orang luar biasa, kita yang kan ulik kira-kira apa nih spirit, semangat atau mungkin visi beliau terkait dengan dunia pekerja. Saya sapa dulu, apa kabar Bang Fadli? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari rumah tadi? Ya hujan, mendung gitu kan. Kemudian sampai di Bekasi hujan gede banget gitu. Wah. Tapi jalan sepi. Oke. Tapi Pasti dalam kota macet. Jakarta seperti biasa. tapi belum banjir ya? Belum banjir. Masih aman lah ya. Masih aman. Cuman pohon tumbang aja tadi karena angin kenceng ya. Iya. Baik, Bapak gini, biasalah kita ada empat termin lah ya. Jadi yang pertama itu mungkin kita obrolan santai lah seputar apa sih prospek tenaga kerja ke depan, seperti apa dalam generasi yang sekarang ini kan sudah gadget gitu kan. Sementara mayoritas tenaga kerja itu masih mungkin ya setengah milenial lah, mungkin senior milenial atau mungkin ada beberapa yang masih kolonial. Yang kedua biasa nanti kita ngobrol tentang Bang Fadli seperti apa visi misinya, lalu yang ketiga tentang mungkin opini, baru terakhir kita turn back question. Jadi kalau tadi saya lebih banyak nanya ke Bang Fadli, sekarang dibalik, itu terakhirnya. Jadi 4 step itu yang biasa kita lakukan dalam OPEK ini. Gini Bang Fadli, kalau kita lihat kondisi hari ini kan sudah jelas tuh pokok COVID gitu kan. Ya mungkin sebelum kita bicara yang masuk ke zona COVID ini, saya ingin kita nanya dulu nih buat pemirsa juga, buat sahabat pekerja dimanapun Anda mendengarkan siaran ini. Cerita sedikit nih Bang, gimana masa kecilnya gitu, waktu awal mungkin sebelum menjadi kandidat doktor ya hari ini. Oke. Baik, selamat sore para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Kalau ditanya soal masa kecil, kalau saya sendiri kebetulan dari SMA itu sudah hidup mandiri ya. Karena jujur saya itu salah satu korban kerusuhan. Karena dulu lahirnya itu di daerah konflik ya. Oh, oke. Di Poso, Sulawesi Tengah. Poso, ya. Ya. Jadi kebetulan orang tua saya, nenek moyang itu kakek itu dari nenek itu dari selatan, kemudian kakek dari utara, kemudian bertemu di tengah. Ya, oke. Nah, jadi akhirnya anak cucunya udah lahir di situ. Kemudian pada saat SMP itu saya punya cita-cita waktu SD ya, karena lihat demo waktu 98 itu saya masih SMP kalau nggak salah, mau SD masuk SMP itu kayaknya enak betul gitu. Padahal sebelumnya waktu masih SD cita-cita saya itu pengen jadi tentara. Oh, oke. Iya. Karena dulu saya ingat banget setiap 14 Agustus itu saya 2 tahun berturut-turut jadi pemimpin upacara Hari Pramuka. Hari Pramuka. Jadi pembina upacaranya kalau tahun pertama saya ingat waktu itu tentara, baru habis itu Dandim kalau nggak salah, habis itu baru Kapolres. Jadi waktu itu ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara. Tapi pas masuk SMP itu pas lihat itu masih di Palu ya? Di Poso itu. Masih di Poso ya? Pas lihat demo 98 itu kayaknya keren juga ini kan. Dari itu saya jadi antipati sama tentara sama polisi karena waktu itu mukul-mukul mahasiswa kan. Iya. Tapi sebenarnya itu hanya oknum saja, jadi tidak semua lah. Aparat kita ini kan digaji oleh rakyat gitu kan. Jadi mereka memang tugasnya adalah untuk melindungi rakyat. Dan itu hanya oknum.
Jadi setelah lihat itu, pengen jadi aktivis nih mahasiswa. Akhirnya waktu itu saya kakak-kakak saya itu banyak yang merantau dari Sulawesi ke Jawa, sekolah. Ya. Dan kebanyakan ke Bandung ya. Jadi ke kuliah di sana. Akhirnya saya juga cita-cita karena waktu itu pengen lihat Pak Habibie itu dari Sulawesi ya, kebetulan masih ada hubungan darah juga. Ya. Wah, pengen jadi arsitek nih, gitu kan? Ya, Jadi pengen kuliah di ITB, arsitek ya, gitu ya? arsitek. Tapi pengen jadi aktivis juga. Tapi nggak kesampaian waktu itu, karena keterima kuliahnya tuh di Bogor gitu kan, di ITB. Jadi bukan arsitek tapi malah ke Pertanian gitu kan. Ya. Waktu itu memang di otak saya, wah, jadi petani nih bulannya ngumpul ya kan. Ternyata ketika masuk ITB itu ternyata tidak seperti itu gitu kan. Jadi bukan hanya petani yang full di sawah, ternyata banyak jurusan lain. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita udah mengalami konflik di daerah, kemudian sampai di sini itu berlatar belakang aktivis gitu kan, sama teman-teman buruh gitu kan, serikat pekerja. Saya ingat dulu kalau mau demo 2 Mei itu May Day ya. May Day itu hari buruh. Itu kita pasti koordinasi sama teman-teman serikat pekerja. Ya. Itu banyak isu-isu yang kita bawa gitu kan untuk istilahnya membela hak-hak para pekerja. Jadi seperti itulah. Berarti cita-citanya dari tentara, arsitek, lalu jadi aktivis, itu kan seperti tidak ada benang merah sepertinya. Tapi ternyata hari ini punya hubungan kan? Ya, jadi karena kalau misalkan kita bicara mungkin profesi kita hari ini ternyata harus berhubungan dengan tentara juga, berhubungan dengan arsitek juga, berhubungan dengan yang lain-lain gitu kan. Makanya hidup itu tidak linear. Hidup itu kadang eksponensial. Jadi tidak lurus-lurus saja. Jadi ternyata memang kuliah itu hanya untuk mencari networking dan experience saja. Setelah kita menghadapi pekerjaan, profesi dan sebagainya, kita itu dituntut untuk bisa melakukan inovasi, kemudian punya inisiatif. Karena kalau orang yang nggak punya inisiatif, nggak punya inovasi, ya dia akan terdegradasi dengan sendirinya. Jadi saya ingat kata profesor saya, kita itu dulu sebelum memasuki pandemi COVID ini, kita itu mengalami fenomena yang namanya boiling frog syndrome. Boiling frog syndrome itu sindrom katak gitu yang direbus. Jadi merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Jadi ya kita setelah COVID ya kita akhirnya ya harus ya beradaptasi dengan kondisi seperti ini yang tadinya nggak pernah pakai masker gitu kan. Kita jaga, kenapa? Ya karena kita saling ini aja, saling menjaga, bukan saling curiga, karena ini udah memang kebiasaan baru kita. Berarti dari lulus kuliah itu apakah linear atau eksponensial kerjanya gitu atau gimana? Justru eksponensial. Karena ilmu di kuliah itu dulu ambil apa tuh di saya justru sosial ekonomi pertanian dari bidangnya. Sosek ya. Bahasa gaulnya agribisnis. Padahal kalau kata profesor saya tuh yang dari Amerika, coba cari di kamus di vocabulary apa tuh translate-nya agribisnis, nggak ada tuh agribisnis. Yang ada kalau kita sekolah di Amerika adanya itu School of Business. Jadi agribisnis itu cuma ada di Indonesia. Kenapa? Karena sesungguhnya agribisnis itu hanya bahasa marketing saja. Jadi antara agri dan bisnis, agri itu kan pertanian ya, bahasa kata dasarnya agriculture. Itu dan bisnis itu saling menghilangkan sebenarnya trade off. Jadi ya kalau petani bisnisin ya petaninya yang miskin, makanya bisnisnya aja yang berkembang. Makanya kita contoh aja kopi gitu. Coba lihat mana ada petani kopi yang kaya aja yang punya gerai kopi. Jadi nggak ada agribisnis, yang ada tuh agriculture. Yes. Berarti dari agribisnis itu lari kemana? Lompatnya kemana tuh? Saya awal-awal banyak berkecimpung di dunia riset tapi di bidang politik. Karena awal-awal memang di riset dulu ya. Tertarik dengan riset-riset politik gitu kan, tapi background keilmuan
sebenarnya saya memperdalam masalah ekonomi sebenarnya, tapi ekonomi dalam bentuk aplikatif ya di bidang ekonomi sumber daya. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.